Oke, halo Mas Dustin. Ya, halo, sore Mbak Farah. Sore, gimana nih Mas keadaannya sehat? Sehat, Alhamdulillah Mbak. Gimana kabarnya Mbak Farah? Sehat nih, akhirnya kita bisa bertemu lagi dengan Sobat Philip semuanya untuk mengantarkan untuk memberitahu berbagai macam informasi terkait dengan pasar modal Indonesia. Nah, sebelumnya nih Mas, hari ini tema kita adalah beli saham under value aman nggak sih gitu. Jadi selama mungkin 45 menit ke depan kita akan mengulas lebih dalam terkait informasi ini untuk Sobat Philip semuanya. Nah, buat teman-teman semuanya, akan ada 5 merchandise seru dari Philip Sekuritas Indonesia untuk kalian semua penanya terbaik. Jadi, apabila kalian ingin menanyakan terkait tema ini, langsung tulis di kolom question di bawah. Nantinya kita akan bahas satu persatu dengan Mas Dustin dari tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Jadi nanti kalian bisa langsung tulis di kolom question ya, jangan di kolom komentar. Kalau di kolom komentar nanti ketumpuk teman-teman semuanya. Oke, jadi nanti kita akan bacain satu persatu pertanyaan yang relevan, pertanyaan yang terpilih dari teman-teman semuanya. Nanti kita bahas satu persatu dengan Mas Dustin. Oke, langsung aja yuk kita bahas terkait dengan tema kita di sore hari ini. Beli saham under value aman nggak sih? Tapi sebelumnya nih Mas, boleh nggak sih kasih tahu dulu ke teman-teman semuanya, ke Sobat Philip semuanya, saham under value itu seperti apa sih Mas? Apa sih saham under value itu? Silakan Mas Dustin. Ya, terima kasih Mbak Farah. Kalau kita ngomongin under value ya, artinya apa sebenarnya under value itu? Ya dari pengertian apa ya, kasarnya ya under value itu kan berarti di bawah eh, di bawah harga ya, maksudnya di bawah harga wajar seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin biasanya under value itu sebenarnya emiten atau salah satu saham di mana harga saham saat ini berada di bawah harga intrinsiknya seperti Ya, itu. Nah, nilai intrinsik itu bisa kita cari dengan dua metode ya, yang biasanya kita kenal itu ada absolute valuation dan juga relative valuation. ya. Dari yang mungkin metode paling apa ya, paling rumit ya bisa dikatakan, lah lebih rumitnya itu adalah absolute valuation. Kalau mungkin yang teman-teman mungkin sudah banyak juga familiar dengan rasio dan sebagainya, itu masuk ke dalam relative valuation. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk gambaran singkat atau arti dari under value sendiri. Oke, nah ngomong-ngomong, kenapa sih saham-saham under value ini selalu menjadi incaran investor nih Mas? Nah ini adalah menjadi sebuah tanda tanya yang cukup besar di kalangan investor, apalagi investor pemula. Kenapa ya saham-saham under value ini selalu menjadi pilihan dari investor? Eh, karena mungkin dari artinya ya Mbak ya, karena artinya sendiri itu saham, harga saham di bawah nilai intrinsik maksud saya. Jadi kalau ada ibaratnya barang murah, ya siapapun pasti tertarik ya untuk memilikinya gitu. Jadi itu yang menjadi ketertarikan sendiri. Di samping itu juga saham-saham yang under value itu bukan hanya harganya yang murah, tapi memang beberapa memiliki kinerja keuangan ataupun prospek bisnis yang cukup cerah untuk jangka panjangnya. Sehingga itu yang menjadi ketertarikan dan juga banyak diminati dan dicari oleh para investor. Oke, jadi sebenarnya meskipun namanya ini under value, nilainya atau harganya lebih murah dibandingkan harga normalnya, tapi bukan saham abal-abal ya Mas ya, bukan saham yang terlihat memprihatinkan atau dan lain sebagainya, karena sebenarnya valuasinya bagus, fundamentalnya bagus, dan biasanya bisa untuk jangka panjang, gitu ya Mas ya. Ya, begitu Mbak. Oke. Nah, terkait dengan kriteria atau ciri-ciri dari saham under value itu sendiri, seperti apa nih, Mas? Ada beberapa yang sepertinya harus kita cermati untuk nantinya bisa investor pilih. Jadi, kalau misalkan investor pengen menilai apakah ini saham under value atau bukan, kriterianya seperti apa tuh, Mas? Ya, beberapa kriteria ya untuk menilai saham ini under value. Mungkin kalau kita boleh bahas dari metode absolute valuation.
Baik. Yang biasanya teman-teman bisa temukan dengan menggunakan metode discounted cash flow ataupun metode-metode lainnya yang ada yang biasa kita temui ya kalau kita sedang mempelajari tentang forecasting atau valuation. Jadi nanti mungkin di sana ada proyeksi kinerja ke depan, kemudian asumsi-asumsi lainnya yang memberikan satu nilai wajar atau fair value ya, atau nilai intrinsik. Nah, ketika posisi harga saat ini berada di bawah nilai wajar yang teman-teman temui ya dengan adanya dengan penggunaan asumsi tadi, itu bisa disebut sebagai saham under value. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai metode relative valuation, biasa teman-teman itu sudah banyak ya gunakan, itu ada price to earning ataupun PBV ataupun dari yang lainnya. Mungkin yang kedua dua rasio yang umum dan juga sering digunakan mungkin ada PE dan juga PBV. Nah, biasanya kalau kriteria saham under value, kalau contoh kita ambil price to earning ya, teman-teman bisa lihat atau mencari rata-rata price to earning dalam jangka waktu tertentu. Misalkan katakan 5 tahun, teman-teman rekap ya price to earning-nya, kemudian dilihat dalam 5 tahun terakhir di rata-rata berapa, kemudian posisi terakhir saat ini price to earning-nya di rasio berapa kali atau berapa persen. Nah, kalau misalkan nilai PE-nya itu di bawah harga atau di bawah nilai average 5 tahun, berarti bisa disimpulkan itu juga saham under value, seperti itu. Oke. Jadi sekilas tadi Mas Dustin sempat menyebutkan price earning ratio atau PER dan PBV, price to book value. Nah, apa sih price to book value? Itu adalah rasio yang membandingkan nilai pasar pada suatu saham terhadap nilai buku per lembar saham. Jadi kalian bisa tahu kan kalau misalkan kalian beli saham itu satu lot sebenarnya 100 lembar. Nah, itu kalian bisa tahu tuh PBV-nya berapa. Jadi perbandingan antara nilai pasar pada suatu saham dengan nilai dari nilai buku per lembar saham gitu. Nah, sedangkan dengan price earning ratio adalah perbandingan antara harga saham dan laba bersih perusahaan gitu. Oke, jadi tadi Mas Dustin sudah sempat menyebutkan beberapa kriterianya, tapi ada juga nih kriteria lainnya. Nah, apa sih gitu? Jadi untuk saham under value ini biasanya menghasilkan laba berturut-turut selama 10 tahun. Jadi untuk pembagian dividennya juga rajin membagikan dividen, dibuktikan dengan laba perusahaannya juga sering bertumbuh, menghasilkan laba selama kurang lebih 10 tahun gitu. Jadi perusahaan ini bisa dibilang royal ke investornya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, jadi kembali saya ingatkan untuk teman-teman semuanya yang pengen bertanya terkait saham under value bisa langsung tuliskan di kolom question ya teman-teman. Kalau misalkan di kolom chat nanti ketumpuk nih gitu. Di kolom question yang ada tanda tanyanya di bawah. Oke? Jadi bisa kita lanjutin lagi ya Mas untuk pembahasan kita untuk saham under value ini. Oke, ngomong-ngomong kenapa sih saham under value ini bisa tiba-tiba diberikan istilah under value? Emang penyebabnya apa gitu? Apakah tiba-tiba bisa aja nilainya jauh lebih rendah daripada harga normal, atau biasanya ada step-stepnya nih? Penyebabnya apa sih Mas biasanya? Iya, penyebab saham under value ya, atau kok bisa sih saham itu di bawah harga rata-ratanya atau harga wajarnya? Yeah. Sebenarnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama mungkin faktor kondisi bisnis perusahaan ya. Contoh misalkan ini sebagai contoh aja ya. Misalkan harga CPO saat ini terus mengalami penurunan dan harga saat ini berada di bawah rata-rata harga tahun lalu. Jadi ada ekspektasi di mana kinerja perusahaan-perusahaan sektor perkebunan akan mencatatkan satu pertumbuhan laba setidaknya yang lebih lambat. Yes. Jadi itu yang membuat ketertarikan investor ataupun para trader itu berkurang di saham tersebut, sehingga banyak dari mereka yang pindah dari saham-saham sektor perkebunan ke sektor lainnya. Itu yang membuat harganya turun. Namun secara garis besarnya
tidak semua perusahaan itu dalam kondisi yang buruk. Ada beberapa juga yang mungkin di tahun ini mengalami perlambatan pertumbuhan penjualan ataupun pencatatan laba bersih, tapi secara garis besar mereka masih bisa konsisten mencatatkan laba. Nah ini kan dari satu bisnis itu kan yang paling inti, yang paling terakhir adalah bagaimana perusahaan bisa mencatatkan laba dan juga memiliki arus kas yang positif sehingga nanti bisa membiayai ya biaya-biaya atau keperluan-keperluan operasional atau produksi di tahun-tahun mendatang. Jadi sehingga kalau tahun mendatang kondisi harga CPO lebih baik atau mulai membaik kan itu juga diikuti dengan potensi perusahaan untuk mencatatkan laba yang lebih baik atau yang bisa membawa pertumbuhan penjualan ataupun laba bersihnya ke level yang positif ya dari sebelumnya kayak gitu. Oke, jadi penyebabnya sebenarnya bisa dari internal maupun eksternal ya teman-teman. Kalau misalkan internal bisa aja minat pasar terhadap suatu barang atau jasa tersebut kita kaitkan. Nah, untuk eksternalnya sebenarnya juga ada ya Mas ya. Terkait Betul. Ekonomi global, apakah menjadi salah satu penyebabnya saham tersebut bisa dikatakan under value juga Mas? Iya, ada beberapa sektor yang memang secara langsung atau cukup kuat ya terpengaruh oleh proyeksi ekonomi global maupun dalam negeri. Ya tentunya itu akan berdampak kepada ekspektasi kinerja pendapatan ataupun labanya di tahun tersebut. Jadi memang faktor eksternal selain dari internal perusahaannya pun juga sangat berdampak, apalagi kalau contoh ya teman-teman sendiri lihat pada saat COVID-19 mulai muncul tahun 2020. Benar. Banyak perusahaan atau banyak saham-saham yang ibaratnya anjlok ke harga mungkin bisa dikatakan terendahnya, namun kembali lagi ya melihat adanya ekspektasi ke depan dan juga kondisi yang lebih kondusif, karena tidak mungkin kondisi tersebut akan bertahan sangat lama. Jadi ekspektasinya kembali lagi kepada arah pemulihan. Jadi itu yang membuat harga saham yang kemarin anjlok ataupun yang turun di bawah harga under value-nya kembali diambil karena melihat tadi potensi pembalikan kinerja yang positif untuk masa yang akan datang seperti itu. Oke, jadi bisa digarisbawahi ya teman-teman semuanya, Sobat Philip semuanya. Ada penyebabnya dari eksternal maupun dari internal. Kalau dari internal yang sudah disebutkan tadi terkait dengan minat pasar terhadap suatu barang dan internal perusahaan lainnya. Dan untuk eksternal penyebabnya ada dari kondisi ekonomi global. Contohnya seperti ketika pandemi COVID baru saja masuk tahun 2020. Nah, bagaimana berefeknya dengan harga saham dan IHSG kita di waktu itu ya, Mas ya. Oke, kita bisa masuk dulu ke pertanyaan dari Sobat Philip dulu ya, Mas ya. Karena ini sudah banyak sekali untuk pertanyaan-pertanyaan masuk. Boleh saya bacakan dulu ya untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke. Nih, ada kecemasan dari Sobat Philip ini, Mas. Arnando Aji 98 bertanya terkait, saya selama trading saham sering ragu membeli saham di harga under value. Bagaimana solusinya, Kak? Aduh nih, jangan cemas nih. Nanti akan dijawab oleh Mas Dustin. Silakan, Mas. Ya, mungkin ya, cara untuk mengurangi rasa keraguan tadi, mungkin teman-teman bisa kembali mempertimbangkan dan melihat kembali kondisi keuangan perusahaan, apakah memang dalam kondisi yang sehat, entah itu dari segi rasio solvabilitas ataupun dari segi tingkat profitabilitas dan juga rasio-rasio margin lainnya. Di situ bisa menjadi penilaian tersendiri ya, dan akan memberikan satu gambaran ya. Kemudian juga pastinya lihat bagaimana prospek bisnis usahanya, mungkin misalkan saat ini ataupun kondisi terakhir menunjukkan adanya disrupsi dari komoditas sektor energi ataupun katakan seperti itu ya. Teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana prospek bisnis ke depan untuk sektor-sektor tertentu. Nah itu bakal menjadi pertimbangan juga. Nah selain itu kembali lagi ya ke nilai perusahaan saat ini. Kalau memang teman-teman bisa
temui beberapa saham yang undervalue dikatakan ya, dari entah itu dari metode absolute valuation ataupun relatif, kami rasa apa ya, sudah cukup meyakinkan ya, dan juga mengurangi keraguan dari teman-teman kalau yang sebelumnya ragu untuk masuk ke saham-saham undervalue. Kami rasa bisa menambah insight ya, dan juga keyakinan untuk mulai investasi ataupun istilahnya beli saham tersebut kayak gitu.